Izinkan saya menyampaikan beberapa hal dulu terkait teknis kajiannya. Yang pertama, diharapkan khususnya akhwat untuk tidak menampilkan gambar, baik video langsung atau gambar saat standby seperti itu ya. Lalu materi kajian ini nanti bersifat tematik, maka diharapkan pertanyaan yang akan diajukan juga sesuai dengan tema yang disampaikan. Durasi penyampaian materi 30 menit dari Pak Ustaz. Sisanya diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti tanya jawabnya bisa melalui fitur chat atau raise hand yang ada di aplikasi Zoom ini. Ya, jadi dan untuk peserta dengan pertanyaan terbaik telah disediakan hadiah dan door prize-nya. Insya Allah. Baik, karena sudah masuk waktunya, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke kajian Ustadz Firanda, kami dari pengurus Yayasan JKL ingin mencoba memperkenalkan dulu sekilas tentang Yayasan JKL yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh ketua Yayasan kami, yaitu Pak Musbakir Ahmad. Nanti sudah ada, maka Pak Pangdam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Guru Bunda Ustadz Firanda Gibja. Semoga sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Dalam majelis ini. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala kulli wajib. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita bersama Ustaz Firanda, yang kami hormati semua pengurus Yayasan Jendela Manusia Lestari dan panitia sudah menyiapkan berlangsungnya kajian pada pagi hari ini, dan seluruh jamaah majelis pengajian taklim online, taklim alumni PBH 31. Jadi mohon izin Ustaz, saya Bakri sebagai perwakilan dari Yayasan JKL ingin memberi informasi bahwa yayasan kami adalah yayasan yang berbasis di bidang sosial dan kemanusiaan, baru berdiri, baru belajar, dan didirikan oleh himpunan alumni IPB yang masuk kuliahnya tahun 94, lulus kita 98-99. Kami menginisiasi satu wadah untuk bisa berhimpun, bergiat, memberikan manfaat buat umat seolah. Jadi beberapa kegiatan kami fokus pada 3 bidang. Pertama bidang pendidikan, yang kedua di bidang ekonomi, dan yang ketiga di bidang lingkungan. Sesuai dengan kondisi sekarang yang sudah kami jalankan adalah baru di bidang pendidikan, karena ingin memberikan solusi terhadap solusi yang dihadapi oleh banyak anak-anak sekolah Indonesia dengan metode pembelajaran jarak jauh. Tidak semua berkesempatan atau kecukupan untuk dapat fasilitas baik itu handphone maupun laptop. Jadi kami menggalang donasi laptop, tidak harus laptop terbaru, tapi laptop yang pakai pun kami terima dan kami standarkan, terus kami bagikan ke anak-anak yang membutuhkan. Ada satu juga program yang kami gagas namanya Kampung Merdeka Belajar, Kampung Laptop. Tadi sudah di awal ini kami mengumpulkan laptop untuk dipakai secara bersamaan di satu wilayah, satu RW. Jadi anak-anak mendapatkan solusi baik fasilitas laptopnya maupun kebutuhan wifi-nya. Dan kami juga melakukan pendampingan untuk menyiapkan guru-guru relawan dari kami, memberikan pendampingan di mana menggunakan zona sehat, di mana pelajaran tambahan juga pelajaran sekolah. Jadi Ustaz, kami juga melakukan program donasi untuk orang tua asuh dan beasiswa juga terhadap anak-anak saudara-saudara kita, anak-anak pengungsi di negeri Syam, Syria. Kami juga lakukan program. Oke Ustaz, mohon didoakan semoga semua apa yang kami niatkan mendapat ridho dari Allah. Amin, amin. Harapkan balasan Allah dari Allah, dan semoga program-program kami ini bisa diterima dan disambut baik oleh masyarakat luas. Semua majelis yang hadir, saya menunggu kontribusi dan partisipasinya untuk mendukung semua program-program JKL menjelang Manusia Lestari. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musbah Ahmad, Ketua Yayasan JKK. Baik, mempersingkat waktu kita akan masuk ke kajian pokok kita, acara pokok kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi Bunda Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA untuk kesediaannya hadir dan ikut memberikan tausiah kepada kita semua di pagi yang insyaallah diberkati. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita semua serta kesehatan, sehingga kita senang sekali hari ini kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkati. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan panutan kita semua, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir zaman hingga di akhir zaman. Semoga kita semua menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke tema kajian hari ini yang alhamdulillah akan dibawakan langsung oleh guru kita semua, Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA, dengan tema amalan masuk surga tanpa hisab. Masalah ini tema yang menjadi idaman barangkali ya untuk semua muslim dan mukmin ya. Dan jadi tujuan hidup kita bersama bahwa pastinya setelah kehidupan dunia ini berakhir ya, semua kita yang menginginkan surga sebagai balasan dari amal-amal perbuatan baik kita semua insyaallah. Sebelum disampaikan, barangkali izinkan Ana untuk menyampaikan sedikit profil tentang Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA. Mohon izin ya Pak Ustaz. Silakan. Beliau lahir di Surabaya sekitar 41 tahun yang lalu ya Pak Ustaz ya. Kurang lebih. Bulan Oktober ini ya Pak Ustaz ya. Iya. Ya, Sebentar lagi ya, beliau menempuh pendidikan TK sampai dengan SMA itu di Papua ya, kalau jauh sekali di ujung Indonesia Timur ini. Lalu 2001 mendapatkan undangan untuk menempuh pendidikan di jurusan kimia UGM. Namun karena ketertarikan beliau dengan ilmu agama sehingga tidak selesai di UGM-nya ya Pak Ustaz ya. Memilih untuk Saya lolos tidak? Saya lolos tidak lulus. tidak lulus ya. Angkatan 98 ya, angkatan 98. Oh, angkatan 98 ya. Jadi kalau tadi disampaikan ini adalah diinisiasi oleh teman-teman dari alumni angkatan IPB angkatan 94. Lulusnya 98 Pak Ustaz. Oh, lulusnya ya. Oh, ini masuknya. Silakan, silakan. Ya. Lalu di tahun 2002 beliau menempuh pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Islam Madinah dan lulus di tahun 2016 kemarin. Apabila jamaah sempat melakukan umroh barangkali ya sekitar 2015 barangkali bisa bertemu dengan Ustaz nih, sedang memberikan tausiah di Masjid Nabawi. Ya, salah saya ikut menjadi start point saya untuk belajar sunnah. Alhamdulillah setelah mendapatkan kajian Ustaz Firanda di Masjid Nabawi waktu tahun 2015. Alhamdulillah. Beberapa karya beliau yang antaranya yang saya bisa sebutkan adalah contohnya ajaran mazhab buku ya. Kitab ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, ditulis dicetak sekitar tahun 2015. Lalu yang terakhir itu ada tafsir Al-Quran Al-Azim di Desember 2019 yang lalu. Banyak tentunya karya tulis beliau yang sudah dipublikasikan yang tidak dapat saya sampaikan secara bersama. Baik, mempersingkat pembukaan dan mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dan kajian ilmu dari
guru kita semua, Ustaz Dr. Kirana Mirja SMA, menyampaikan kajian ilmiahnya. Tadi sudah disampaikan tentang teknis-teknisnya. Mari kita bersama bisa mengikuti kajian beliau. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendapat predikat dan keistimewaan dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga tanpa hisab. Penghuni surga tanpa hisab. Kita tahu bahwasanya di antara hal yang menggelisahkan kita di dunia ini, kekhawatiran kita tatkala akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Yang ini melazimkan amal-amal kita akan dibentangkan, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terlalu banyak hal-hal yang memalukan yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini, dan kita tentu sangat malu jika diungkap kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibna hisaban yasiran, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang ringan, ya. Sampai para ulama berselisih tentang dosa yang sudah kita bertobat darinya, apakah masih akan diperlihatkan oleh Allah atau tidak. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya meskipun seorang sudah bertobat, tetap saja diperlihatkan catatan perbuatannya, dan ini adalah perkara yang memalukan. Tatkala dihisab diperlihatkan, kau pernah begini meskipun aku mengampunimu. Dan sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya catatan tersebut sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ditampakkan lagi. Ala kulli hal, apapun yang terjadi, namanya hisab adalah perkara yang menggelisahkan, mengkhawatirkan kita, ya. Namun di sana ada orang-orang yang subhanallah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka masuk surga tanpa dihisab. Orang-orang spesial. Siapakah orang-orang tersebut dan amalan-amalan apa yang telah mereka lakukan, ya? Ketika para ulama membahas tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya, tentunya ini adalah strata tertinggi dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka adalah al-muqarrabun, mereka adalah yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang semangat dalam beribadah, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, ya, dalam kebaikan, ya, orang-orang spesial, ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Ya, kemudian Allah sebutkan jannat wa adnin yadkhulunaha. Allah menyebutkan tentang tiga umat Muhammad, tiga kelompok umat Muhammad yang mau surga, ya. Di antaranya zalimun li nafsihi, yaitu orang yang amalannya tercampur dengan dosa, tapi mereka masuk surga. Yang di atasnya muqtasid, yaitu orang-orang yang mau surga tapi amal mereka sedang-sedang, ya. Yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, yang mereka berlomba dalam kebajikan, yaitu selalu berusaha paling depan dalam melakukan kebajikan. Mereka inilah dari sabiqun bil khairat, inilah orang-orang yang pada mereka ada golongan yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridat alayyal umamu fara'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahtu wa rajulani wan nabiyya ma'ahu dan aku ditampakkan kepadaku sekelompok umat-umat bersama nabi-nabi mereka, maka fara'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahtu, aku melihat seorang nabi yang mengikutinya cuma beberapa orang, tidak sampai 10 orang,
wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul war rajulani, dan ada seorang nabi yang pengikutnya satu orang dan ada pengikutnya dua orang, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Idru fi ali sawadun azimun, tiba-tiba dinampakkan kepada aku sekelompok umat yang sangat banyak. Sawad maksudnya itu jumlah yang banyak, azim yang sangat besar. Fa dhanantu annahum ummati, maka aku menyangka mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku, ya Rasulullah, itu bukan umatmu tapi itu adalah Musa alaihissalam dan pengikutnya. Fa nadhartu, aku melihat ke arah yang lain, tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab, dan di antara umatmu ada 70.000 orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, hadis ini yang jadi landasan para ulama ketika membahas tentang orang-orang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Rasulullah SAW menyebutnya ada 70.000 orang. Setelah itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, siapa mereka tersebut? Ya, sebelumnya para sahabat ada yang menerka-nerka, ya, wala ala ba'dhum, ya, wulidu fil Islam wa lam yusyriku bihi syai'a wa lam yusyriku billahi syai'a, mungkin mereka ini yang lahir dalam kondisi Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada yang mengatakan fala alahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka sahabat-sahabat spesial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru asya'a, mereka menerka-nerka, menafsir-nafsirkan siapakah 70.000 orang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh mereka, ya, siapa 70.000 orang tersebut? Maka Nabi jelaskan sifat-sifat mereka. Humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Kemudian wala yaktawun, dan mereka adalah orang yang tidak minta untuk diobati dengan menggunakan kai besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipandang, disebut dengan tatayyur. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Uqasyah, maka ada seorang sahabat bernama Uqasyah bin Mihsan, dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk dari mereka. Kata Nabi SAW, anta minhum, kau sudah termasuk dari mereka. Jadi Uqasyah salah seorang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, kemudian berdiri lelaki yang lain berkata yang sama, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku juga sebagaimana Uqasyah. Kata Nabi SAW, sabaqaka biha Uqasyah, engkau sudah kedahuluan Uqasyah. Inilah hadis yang jadi landasan para ulama ketika berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, dan juga amalan-amalan apa yang mereka lakukan. Sebelumnya kita akan bahas berapa jumlah orang-orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Jadi poin yang pertama kita bahas adalah jumlah yang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis disebutkan wa ma'ahum sab'una alfan, 70.000. Ya. 70.000 masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tentunya 70.000 ini ada dua pendapat di kalangan para ulama menafsirkan 70.000 ini. Dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan 70.000 maksudnya jumlah yang banyak. Maksudnya jumlah yang banyak. Dan jadi bukan pada zahirnya, ini metode orang-orang Arab dalam bahasa Arab, karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab, maka mereka dalam memahami sesuatu mereka menggunakan uslub orang-orang Arab. Orang-orang Arab dahulu kalau ingin mengungkapkan banyak, mereka sering menggunakan kata 70. Sering mereka menggunakan kata 70, dan oleh karenanya dalam beberapa lafal-lafal hadis yang ada kata 70 maka selalu biasanya timbul ada khilaf. Ada yang mengatakan itu maksudnya banyak, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Kau mohonkan ampun buat mereka orang-orang munafik.
atau kau tidak mohon ampunkan bagi mereka. Kau mohon ampunkan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. 70 di sini maksudnya kau mohon ampunkan sebanyak-banyaknya, Allah tidak akan ampuni mereka. Namun Allah menggunakan kata 70. 70 ini mengungkapkan banyak. Contoh Rasulullah SAW mengatakan ya ayyuhal mu'minun tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yawmi 70 marrah. Ya, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah, sungguhnya aku bertobat sehari 70 kali. Ya, dalam hadis yang lain, fa inni astaghfirullah fil yawmi ya 70 marrah. Aku beristighfar 70 kali. Di sini maksudnya kata para ulama 70, Rasulullah banyak beristighfar, banyak bertobat. Tapi Rasulullah menggunakan kata 70 menunjukkan jumlah yang banyak. Contoh seperti hadis Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu 70 sekian cabang. Ada yang mengatakan maksudnya jumlah cabang yang sangat banyak. Jadi setiap ada, seperti juga wa sataftariqu hadhil ummah ala thalatha wa sab'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Maksudnya jumlah yang banyak. Jadi ini maksud saya ingin menjelaskan pendapat sebagian ulama yang mengatakan 70 itu perwakilan dari jumlah yang banyak. Namun pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, ini dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, 70.000 ini jumlah yang hakiki, jumlah yang zahirnya. Yang zahirnya ya, itu hakikat ya. Bukan majaz untuk menunjukkan jumlah banyak. Memang jumlahnya 70.000. Memang jumlahnya 70.000. Nah, kalau kita renungkan jumlah 70.000 ini banyak kalau orangnya cuma 100.000. 70.000 itu banyak kalau orang 100.000. Tapi kalau orang Islam miliaran, jadi sedikit 70.000. Belum lagi 70.000 ini ditinjau dari apa saya katakan ya. Ini dari orang Islam yang sedang hidup, kemudian yang sudah meninggal, kemudian yang akan hidup sampai hari kiamat, hingga hari kiamat. Baik, 70.000 ya. 70.000 ini. Ini adalah 70.000 dari semua ini, Islam yang sudah hidup, yang sedang hidup, yang sudah meninggal, yang akan hidup, yang belum lahir nanti sampai hari kiamat. Yang sedang hidup saja umat Islam sekarang berapa? Mungkin saya nggak tahu. Yang jelas lebih 1 miliar. Ya, lebih dari 1 miliar. Yang sudah meninggal ini jumlahnya juga sangat banyak, dan di sini orang-orang hebat. Di sini para sahabat, ya. Ada tabi'in, para salaf. Oh, orang-orang soleh banyak sekali. Terlalu banyak. Yang di zaman mereka belum ada internet, belum ada medsos, mereka masih menjaga pandangan mereka, mereka menjaga pendengaran mereka, mereka tidak tersibukkan dengan fitnah, mereka tidak banyak omong, tidak banyak komentar, mereka tidak banyak menilai orang, banyak sekali. Terus kalau kita mau masuk kayaknya wah mungkin, tapi kemungkinannya kecil sekali. 70.000 ya. Ini kita bicara kenyataan. Oleh karenanya angka 70 ini tentu sangat sedikit, dan itu disadari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang dalam hadis yang sanadnya jayyid atau sanadnya hasan, Rasulullah SAW minta tambahan, ya. Karenanya Rasulullah SAW minta tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastazattu Rabbi." Fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Taib, kata Nabi SAW, aku pun minta kepada tambahan kepada Rabbmu, kepada Rabbku. Maka Allah beri tambahan, perhatikan sini biar kita hitung bareng-bareng. Allah beri tambahannya, maka Allah tambah setiap 1000 membawa 70.000. Jadi total jumlahnya adalah 71 kali 70.000.
Sama dengan berapa ini? 4.970.000. Coba. Ya benar. Coba dihitung ya. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung ya. Benar. 4.970.000. Ya. Jadi ini jumlah yang setelah ditambah jadi 4.970.000. Kemudian yang menakjubkan lagi, dalam hadis disebutkan ada tambahan wasalasa hasayatin min hasayati Rabbi. Dan ditambah lagi dengan 3 hasayat itu pakai, kalau kita manusia hasayat itu mengambil dengan kaf, misalnya ngambil itu namanya hasayat ya, diambil ya. 3 genggaman ya. Genggaman Robku. Nah, ini yang membuka peluang, ini membuka harapan besar bagi kita. Ini membuka harapan besar. Allah mengambil 3 genggaman dari orang-orang umat Muhammad SAW untuk masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ditambah dari 4.970.000. Dan ini membuka peluang yang tadinya seakan-akan kayaknya sedikit mustahil untuk bisa masuk. Tapi ketika Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya kepada umatnya, dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun beri tambahan menjadi total 4.970.000 plus salatu hasayatin min hasayati Rabbi. 3 genggaman dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak ada yang, jangan mengecilkan hati ya, terus bersemangat. Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Terus semangat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka berlombalah. Allah yang suruh kita untuk berlomba-lomba. Umur kita terus berjalan ya, kemampuan kita, kekuatan kita semakin berkurang ya, maka selagi ada nafas masih bisa kita hembuskan, maka kita tetap semangat beribadah ya, baik ibadah badan maupun ibadah hati. Taib. Berikutnya, amalan-amalan apa yang dilakukan oleh mereka ya? Dalam hadis ketika kita bahas, ternyata Rasulullah menyebutkan 4 sifat. Rasulullah SAW menyebutkan 4 sifat ya. Pertama kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. La yastarqun. Tidak meminta untuk diruqyah. Kemudian wala yaktawun, la yaktawun. Tidak meminta orang lain untuk mengobatinya dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Kemudian wala yatatayyarun, la yatatayyarun, la yatatayyarun. Tidak bertatayyur. Itu anggapan pamali dan yang semisalnya, anggapan pamali dan semisalnya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah,
Inilah 4 sifat yang Rasulullah menaskan, menyatakan mentasdis bahwasanya 4 sifatlah dimiliki oleh mereka. Maka secara sederhana, kalau kita ingin termasuk dari 70.000 orang atau 4.970.000 orang atau tambahan yang Allah berikan, maka berusaha memiliki sifat-sifat ini. Tidak minta untuk diruqyah, tidak minta orang lain untuk mengobati dengan kai, kemudian tidak minta untuk tidak bertatayur, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita akan bahas pertama tentang minta ruqyah dan minta untuk dikai. Sebenarnya ruqyah, meminta ruqyah boleh, meminta pengobatan dengan kai juga boleh. Ini 2 hal yang diperbolehkan. Hanya saja mereka meninggalkan 2 hal yang diperbolehkan, ya, untuk menunjukkan tawakal, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ruqyah ada beberapa ruqyah ada beberapa kemungkinan. Ini ruqyah maksudnya ruqyah yang diperbolehkan, ya. Kemungkinan pertama, meruqyah orang lain. Tentu ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Bahkan sunnah. Apa kata Nabi SAW ketika seorang bertanya, Rasulullah, boleh saya meruqyah orang? Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Kita bisa meruqyah orang, bagus, ya, karena tidak mudah meruqyah. Kita kalau meruqyah orang butuh energi, butuh waktu yang banyak, terkadang tidak sekali ruqyah sembuh, berulang-ulang kemudian baru bisa sembuh. Terkadang jinnya balas dendam, kemudian jinnya mengganggu anak-anak, mengganggu keluarga. Ini terjadi. Oleh karena barang siapa yang mampu, ya, kemudian dia mungkin menjaga dirinya, kemudian dia berzikir pagi petang, kemudian dia ingin membantu orang untuk bisa meruqyah orang lain, maka itu bagus. Maka Nabi mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu. Ini Nabi ditanya tentang ruqyah khusus. Nabi ditanya tentang bolehkah saya meruqyah? Kata Nabi, barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Jadi orang berbuat ruqyah adalah orang berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain. Bayangkan betapa menderitanya orang terkena sihir, menderita. Kadang keluarganya hancur, kadang ekonominya hancur, kesehatannya hancur. Terus dia datang, dia meruqyah, dia baca sampai sembuh, luar biasa pahalanya. Luar biasa. Oleh karenanya meruqyah orang lain adalah suatu ibadah, ya. Yang model kedua, ya, diruqyah orang lain namun tanpa meminta. Dan ini juga tidak jadi masalah. Bahkan sunnahnya, kita ada orang mau meruqyah kita tidak usah tolak. Saya ulangi, sunnahnya kalau ada orang datang meruqyah kita nggak usah tolak. Buktinya Aisyah meruqyah Nabi tidak tolak. Aisyah meruqyah Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meruqyah Nabi. Jadi sunnahnya tidak ditolak, tidak ditolak. Yang jadi pembahasan adalah yang ketiga, ini yang jadi pembahasan, ya. Meminta orang lain untuk meruqyah, meminta orang lain untuk meruqyah. Hukum asalnya boleh, ini hukum asal adalah boleh. Adalah mubah, boleh. Cuma ditinggalkan oleh orang tersebut dalam rangka untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak minta untuk diruqyah. Kalau ada yang datang meruqyah, dia tidak tolak, tapi dia tidak minta orang untuk meruqyah. Kenapa dia tidak minta? Karena namanya orang meminta, ya, meminta kurang bagus, ya. Namanya meminta itu, orang sering banyak meminta, bisa jadi tawakalnya kurang. Oleh karena Rasul tidak suka orang minta kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat maka boleh meminta, ya. Asalnya meminta tidak diperbolehkan, ya. Ya, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Kau silakan butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi tawanannya. Namanya kalau kita tidak minta-minta, kita ada kerendahan kepada dia. Terus kita punya hutang budi kepada dia, dan ini mengurangi tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pernah
membaiat Nabi SAW, Allah yas'aluna nasa syai'an, itu mereka la yas'aluna syai'an, mereka tidak minta apapun kepada orang lain. Sebagian sahabat berbaiat demikian, tidak mau minta kepada orang lain. Sampai kata sang perawi, saya melihat salah seorang dari mereka cemetinya jatuh, dia tetap turun ngambil sendiri, tidak suruh orang bilang tolong ambilkan, enggak, dia turun dia ambil sendiri, ya. Padahal yang diminta bantuan pun perkara ringan, tolong ambilin gampang, ya, tapi dia tidak mau. Kenapa? Dia ingin menerapkan benar-benar tidak meminta kecuali kepada Allah. Sehingga orang yang meminta untuk diruqyah, terkadang dia hutang budi, terkadang dia punya ketergantungan, terlebih lagi tatkala yang meruqyah adalah orang yang saleh. Yang meruqyah adalah orang yang saleh, orang yang luar biasa ruqyah, sehingga dia macam ada ketergantungan hati kepada orang tersebut. Tapi ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh, cuma mengurangi kesempurnaan tawakal. Ya, saya ulangi, hukum asalnya boleh atau mubah, tetapi mengurangi kesempurnaan tawakal. Bukan berdosa ya, dia tidak berdosa, tapi mengurangi tawakal ya. Karena orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab harus memiliki tawakal yang tinggi. Ya, mengurangi kesempurnaan tawakal. Baik. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya jika dalam kondisi darurat atau sangat hajah masah, kebutuhan yang sangat mendesak, maka seseorang boleh minta ruqyah. Meskipun dia minta ruqyah, dia tidak keluar dari 70.000 golongan. Dia tidak keluar dari 70.000 golongan. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Ya'muruni an astarqi, kata minal ain, kata Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyuruhku untuk minta ruqyah karena penyakit ain. Karena penyakit ain, ya. Jadi Rasulullah SAW suruh Aisyah minta ruqyah. Demikian juga ketika Rasulullah SAW melihat anak-anak sepupunya Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal punya anak-anak bersama istrinya, apa namanya, Asma binti Umais, ya. Kemudian ternyata anak-anaknya kurus, ya. Mungkin kena ain, maka Nabi suruh ruqyah, suruh minta ruqyah untuk ruqyah anak-anak. Jadi dalam kondisi darurat atau hajah masah, menurut Syekh bin Baz rahimahullahu taala, tidak mengapa dilakukan minta ruqyah dan tidak mengeluarkan seorang dari 70.000 orang. Sebagaimana meminta-minta, hukum asalnya tidak baik, tapi kalau dalam kondisi hajat masa darurat boleh seorang minta pertolongan orang lain, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah ya. Apalagi sesekali, bukan kebiasaan sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit minta, enggak. Wallahu alam bisawab, itu pendapat cukup kuat ya, karena enggak mungkin Nabi menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah akhirnya Aisyah keluar dari 70.000 golongan. Sementara Aisyah surganya sangat tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah alam ini membuka, lebih hati-hati kita enggak usah minta ruqyah. Tetapi kata Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam fatwanya, kalau dalam kondisi darurat atau hajah masa sangat keperluan, maka tidak mengapa minta ruqyah dan orang yang melakukannya tidak keluar dari 70.000 golongan. Wallahu alam bishawab. Kalau kita tahu ada saudara kita yang mungkin terganggu jin atau sihir, kita berusaha carikan orang meruqyah tanpa harus dia yang meminta. Entah kita yang ruqyah, entah kita hubungi orang, tolong bantu si fulan, sehingga dia tidak perlu untuk minta ruqyah, ya. Sehingga dia tetap selamat, sehingga ada kesempatan masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Baik, yang berikutnya kita bicara tentang kai. Kai, ya. Kai adalah mengobati dengan besi yang dipanaskan. Saya sempat ada ambil dari YouTube, bisa dilihat, coba silakan diputar, bisa lihat bentuk pengobatan kai. Ya, ini salah seorang pengobat dari Saudi yang dia mengobati dengan kai dan dia terkenal di Arab Saudi. Coba diputar window biar dilihat sama kawan-kawan. Udah, ya. Ini orang kayaknya dia nggak bisa gerak tangannya, ya. Kayak stroke begitu. Nah, itu dikasih kai, besi panas, ya. Ditentukan titik-titiknya. Lantas kemudian ditusuk di bagian-bagian tertentu, besinya panas, ya. Nah, itu sekarang dia coba angkat tangannya tadinya kayak agak setengah stroke gitu. Setelah dikai, mulai bisa diangkat, ya. Dan ada beberapa kasus, tentunya tidak semuanya berhasil, tapi banyak yang berhasil dengan pengobatan kai. Kita lihat, nah, dia sudah mulai bisa mengangkat kakinya. Masyaallah, Allah tamam. Tadinya dan banyak ya, banyak klip-klip orang ini dia mengobati banyak orang dari berbagai macam orang, dan alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini contoh, ya. Contoh tentang pengobatan dengan
kai yaitu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada bagian tertentu dari tubuh. Kai hukumnya boleh ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syifa fi thalath. Pengobatan pada 3 perkara. Syartatul mahjam yaitu hijamah. Kemudian syarbatul asal minum madu. Kemudian al-kai pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Wa inni anha ummati an kai, tapi aku melarang yaitu kai makruh. Kata para ulama, Nabi makruhkan kai. Tetapi Nabi menyatakan bahwasanya pengobatan 3 perkara ya, dengan hijamah, bekam, dengan minum madu ya, kemudian dengan kai ya, dengan kai. Tetapi Rasulullah SAW tidak suka kai ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak suka dengan kai ya? Jadi saya ulangi, Rasulullah SAW mengatakan obat ada 3, kesembuhan ada pada 3. Yang pertama adalah bekam, kemudian madu, kemudian kai. Nah, kenapa Rasulullah SAW menganggap kai ini makruh? Kenapa? Kenapa makruh? Allah alam disebutkan karena beberapa hal, di antaranya kai makruh karena dia ada seperti penyiksaan dengan api, mirip. Rasulullah SAW tidak suka dengan api dibakar, seakan-akan ada pembakaran. Yang kedua, kai dahulu adalah obat sangat manjur di zaman tersebut, sampai sekarang ya sangat manjur, sehingga muncul istilah akhirud dawa al-kai, yaitu obat terakhir adalah kai. Maksudnya apa? Kalau sudah di kai biasanya sembuh. Seperti tadi saya contohkan kasus tadi, setelah kita baca penuturan mereka sudah pergi ke dokter bertahun-tahun, sudah ngabisin duit banyak, begitu di kai bisa kemudian sembuh dalam waktu yang singkat, hanya memain beberapa menit. Ya, tidak semua berhasil tentunya, ada juga di antara mereka yang gagal, tapi tidak banyak juga yang berhasil. Ini salah satu metode pengobatan. Nah, ketika kai ini adalah obat yang sangat manjur, dikhawatirkan seorang melupakan hakikat sesungguhnya yang menyembuhkan, itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya lebih condong kepada sebab tersebut. Dikhawatirkan hati condong kepada sebab, akhirnya dia bisa mengurangi nilai tawakal, bisa mengurangi kesempurnaan tawakal. Maka Nabi SAW tidak suka pengobatan dengan kai ya, tidak suka pengobatan dengan kai ya. Jadi seorang berusaha berobat tapi jangan pakai kai, berobat yang lain ya. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau kita terkena gangguan jin atau terkena sakit ya, kita berusaha meruqyah diri sendiri. Yang terbaik seorang meruqyah diri sendiri ya. Kenapa? Karena kita yang sakit ya. Demikian juga kalau ada keluarga kita yang ruqyah. Karena kita yang paling ansah, yaitu yang paling ingin kebaikan bagi kerabat kita. Kalau kena sakit, kita yang mengobati istri kita, anak kita, orang tua kita yang ruqyah. Tidak usah panggil orang-orang, yang baca saja. Kita juga bisa baca kok. Kita juga bisa baca dengan penuh kesabaran, baca dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, apalagi ruqyah digabung dengan doa, maka luar biasa ya. Berdoa kemudian ruqyah, doa ruqyah, berusaha kita. Kalau kita ingin minta tolong sama orang tidak jadi masalah. Tapi seorang berusaha meruqyah dirinya sendiri. Terus demikian juga pengobatan ya, meskipun kai boleh tapi seorang berusaha menghindar, khawatir termasuk dalam hal ini, yaitu membuat seorang tidak masuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sering orang bertanya, Ustaz, kalau saya pernah minta ruqyah, kalau saya pernah minta untuk dikai ya. Ingat ya, ini juga sama kasusnya. Saya ulangi, ini meminta ya. Adapun kalau mengkai orang atau mengkai diri sendiri tidak jadi masalah. Nabi SAW dalam beberapa kejadian mengkai sahabat, seperti ketika sahabat sakit ya, Ubay bin Ka'ab, maka Rasulullah SAW mengkai Ubay bin Ka'ab. Contohnya lagi seperti ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terkena panah, kemudian Rasulullah mengkai lukanya dengan besi yang dipanaskan ya. Yang jadi masalah meminta, sama ini sama-sama yang jadi masalah meminta. Adapun mengkai diri sendiri atau mengkai orang lain tidak jadi masalah, bahkan bisa jadi kita membantu orang lain ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya dulu pernah berobat dengan minta dikai atau minta diruqyah. Saya ingin masuk 70.000 orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Apakah saya perlu bertobat, Ustaz?
Jawabannya ini bukan perkara yang haram, tidak perlu ditobati. Tidak perlu ditobati. Ya sudah, ente bertawakal kepada Allah, perbaiki tawakal, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Ya. Jangankan ini, bahkan sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan, dia bertobat, dia bisa masuk 70 ribu tanpa azab, tanpa hisab. Yang penting dia mengkuatkan, memperbaiki dirinya, bertobat dari kemaksiatan yang dia lakukan, bertobat dari kesyirikan yang dia lakukan, kemudian perbaiki tawakalnya. Kalau kita pernah terjerumus dalam hal ini bukan dosa, maka tinggal kita perbaiki diri kita. Ya, semoga bisa kembali kepada kondisi yang lebih sempurna sehingga masuk surga tanpa hisab. Taib yang berikutnya, wala yatatayyarun, yaitu tidak pernah tidak pernah mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dipandang, sesuatu yang didengar. Kalau bahasa kita namanya pamali, ini sangat tersebar di masyarakat. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram, bahkan dia syirik kecil. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, tatayur syirik, tatayur syirik. Apa tatayur? Mengkaitkan pamali. Misalnya ada burung gagak lewat, oh ini ada yang meninggal kayaknya. Ada burung hantu, ini bahkan ada musibah. Kenapa burung hantu hinggap di rumah kita? Mengkaitkan dengan angka tertentu, angka 13, oh ini angka sial. Oh ini angka 4, angka sial. Ini namanya tatayur. Ini banyak tersebar di tanah air. Jangan duduk di depan pintu. Kalau duduk di depan pintu nanti jodohnya enggak datang misalnya. Ya, jangan duduk di depan pintu. Misalnya ada orang datang bertamu, kita kasih hidangan. Kalau dia tidak makan, waduh, nanti bahaya rumah kita. Dia datang ke rumah, dia tidak minum sedikit pun. Harus dia minum. Kalau dia tidak minum nanti musibah bagi rumah kita. Ini seperti namanya tatayur, pamali. Dan ini tersebar di tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali. Kalau mau dikumpulin banyak sekali ya. Dan ini hukumnya adalah syirik kecil ya. Kenapa dilarang? Karena hal ini mengurangi tawakal dari dua sisi. Kenapa syirik kecil? Pertama, karena menyandarkan sebab, menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab. Bukan ya, burung hantu bukanlah sebab musibah. Duduk depan pintu bukanlah sebab jodoh tidak datang. Seperti seorang laki-laki kalau istrinya lagi hamil, dia mandi, kemudian dia bawa handuk. Kalau handuknya taruh di sini, kata mereka bahaya, nanti anaknya akan kelilit dalam perutnya. Ya, jadi jangan gantungkan handuk di leher. Ini bukan sebab. Ini semuanya suatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Ya, seperti jimat. Jimat adalah sebab keberuntungan, sama. Menjadikan suatu yang bukan sebab menimbulkan akibat tertentu, maka itu kesyirikan, syirik kecil. Ya. Kemudian yang kedua diantaranya, akhirnya ada penyandaran hati kepada hal-hal tersebut dengan penyandaran yang kuat. Dan ini kenyataan, ya. Orang kalau sudah dibilang pamali, dia penyandaran sangat kuat. Benar-benar, waduh, pamali bahaya. Jadi benar-benar dia menyandarkan pada sesuatu tersebut. Hati dia benar-benar bersandar kepada yang dia sebut pamali. Ketakutannya luar biasa. Maka wajar jika kemudian Nabi memvonisnya dengan syirik kecil, ya. Dengan syirik kecil. Ketakutan luar biasa. Dan di Indonesia, di tanah air kita banyak. Saya sering sampaikan, tidak usah bicara jauh-jauh. Angka 13, suatu yang tidak logis. Angka 13 mendatangkan kemudaratan. Suatu yang sangat tidak logis. Mau dibuktikan dengan apapun nggak ada. Tapi orang banyak percaya. Ya, lift saja tidak ada angka 13. Ya, demikian juga angka 4 ya. Ya. Saya sering naik lift, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3A baru 5, 4 dihilangkan ya. 3A 5. Dia nggak mau tulis angka 4. Nanti 11 langsung 15. Kadang-kadang 12 13 dihilangkan. Sama kursi pesawat nggak ada kursi nomor 13. Kok bisa? Suatu yang konyol seperti ini sampai masuk dalam dunia internasional. Bahkan kita bukan bicara orang bodoh-bodoh, memang pilot yang bikin pesawat orang goblok-goblok, itu orang canggih-canggih semua, yang bikin pesawat, yang bikin lift itu bukan orang goblok, orang pinter. Tetapi kenapa logika mereka? Maksudnya hidayah. Kok bisa logika mereka ya bilang angka 13 angka sial, angka 4 angka sial ya. Ya. Terus kalau kita punya anak 5, kita bilang, ini anakmu yang ada berapa? Ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga, ini anak 3A, ini anak kelima. Ya, repot. Kita nggak ada anak keempat, nggak ada anak keempat sial, anak 3A, ya gimana? Ya. Kalau punya anak kemudian 14 orang gimana? Anak pertama, kedua, 3, 11, anak ke
12, anak ke 14, 13 mana enggak ada. Anak saya langsung 14, langsung 15. Ini enggak benar. Oleh karenanya tentunya bahasa ini sangat panjang yang sudah saya sarah dalam syarah kitab tauhid. Saya cuma ingin memberi isyarat-isyarat saja. Oleh karenanya semua yang pamali-pamali harus ditinggalkan. Barang saya masih meninggal dalam kondisi punya keyakinan pamali-pamali seperti ini, maka dia tidak akan masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, ini paling poin penting, ini adalah amalan puncak, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan seperti Sa'id bin Jubair, at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal adalah kumpulan dari semua iman. Bahkan sebagian mereka mengatakan al-ghayah, ya. Tujuan puncak tertinggi daripada keimanan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin seorang bertawakal kecuali dia benar-benar mewujudkan tauhidnya, tauhid rububiyahnya mantap, tauhid uluhiyahnya mantap, tauhid asma wa sifatnya mantap. Dia yakin bahwasanya segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah penyayang kepada hamba-hambanya. Dia yakin Allah jika berkehendak sesuatu tinggal kun fayakun. Dia yakin semua alam semesta di bawah kehendak Allah. Dia yakin tidak ada satupun kecuali di bawah pengawasan Allah. Ketika dia yakin itu semua, musuh dia, semuanya, tetangganya, lawan bisnisnya, temannya, rumahnya, istrinya, anaknya, semua di bawah pengaturan Allah, maka dia tawakalnya kepada Allah. Timbullah thiqah, percaya kepada Allah dan penyerahan hati luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tawakal adalah puncak daripada keimanan. Puncak, karena seorang tidak bisa sampai tawakal kecuali telah terkumpul dalam dia berbagai macam keyakinan-keyakinan. Nah, ini sebenarnya tiga perkara ini, saya mau katakan, tiga perkara ini, ya, ini kembalinya ke sini. Seakan-akan sifat keempat, ini sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, kesimpulannya kepada sifat keempat. Ini 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, kembali ke keempat. Kenapa tadi kita bilang tidak boleh minta atau makruh minta untuk minta diruqyah, makruh untuk minta ini, kenapa? Karena mengurangi tawakal. Jadi ketiga sifat ini kembali kepada sifat tawakal. Maka seorang berusaha mengumpulkan sifat-sifat ini. Ustaz, apakah kalau orang memiliki sifat-sifat ini masuk 70.000? Kita bilang wallahu alam, ya. Jangan sampai kita sudah memiliki 4 sifat ini kemudian kita melakukan hal yang diharamkan, ya. Ini sekedar sebab, tapi kalau ada mawani, ada penghalang yang buat seorang, dia sudah punya sebab nih, dia sudah punya sebab masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tapi dia melakukan penghalang, mungkin dia zalim, mungkin dia apa, mungkin dia bisa jadi tidak jadi masuk. Maka seorang kalau bisa sudah melakukan ini semua, ya dia harus tetap berusaha beramal saleh, ya. Harus bisa beramal saleh. Taib, ikhwan dan akhwat, teman kawan-kawan alumni IPB lulusan 98 dan 99. Ini mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan kebaikannya, dengan rahmatnya dan kasih sayangnya menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khair kasir Pak Ustaz untuk paparan tausiahnya. Semoga ini semua bisa kita ambil manfaat dari ilmu yang disampaikan dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon waktu tambahan. Ya. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz yang masuk. Silakan. Baik, saya buka dengan sesi tanya jawab saja yang sudah masuk ke ruang chat di aplikasi Zoom kita. Yang pertama dari Fitria, ya. Bismillah, Ustaz. Salah satu yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak pernah nikah di ruqyah. Bagaimana kalau semasa hidupnya pernah di ruqyah? Apakah berarti harapan untuk bisa masuk surga tanpa hisab sudah tidak bisa lagi? Jazakallahu khair. Kita katakan bahwasanya kenyataannya jangankan minta diruqyah, sebagian sahabat dahulu terjumus dalam kesyirikan, tapi mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka masih terbuka kemungkinan untuk masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kalau kita dahulu pernah minta untuk ruqyah, kita tidak berdosa, tapi kita mulai tinggalkan kebiasaan tersebut. Kita mulai tinggalkan tidaklah kita minta diruqyah kecuali dalam kondisi darurat sebagaimana pendapat Syekh bin Baz. Tapi sebisa mungkin kita enggak usah minta untuk diruqyah.
Nggak usah minta diruqyah, kita berusaha berobat. Kalau bisa kita meruqyah diri sendiri. Kita tinggalkan kebiasaan tersebut yang lalu pernah kita kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Pak Ustaz, dari Nur Yahya Muslimah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta para jemaahnya di dunia dan di akhirat. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, apakah seseorang yang telah melakukan dosa zina, ia masih berkesempatan untuk mendapatkan masuk surga tanpa dihisab? Syukran. Kita katakan bahwasanya Allah tidak mempersyaratkan orang masuk surga tanpa hisab, tidak pernah berbuat dosa besar. Nah, ada persyaratan tersebut ya. Bahkan Allah menyebutkan di antara kabar gembira, Allah menyebutkan ada orang-orang yang dapat surga yang tinggi padahal mereka pernah melakukan dosa-dosa besar. Ya, seperti apa? Seperti dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wa kana Allahu ghafurur rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tidak pernah berbuat kesyirikan, orang tidak pernah membunuh orang lain, orang tidak pernah berzina. Barang siapa melakukan ini, berzina, membunuh orang lain, melakukan kesyirikan, yalqa athama, dia akan mendapatkan balasan dosanya, akan dilipat gandakan siksaannya di hari kiamat dan akan dikekalkan dalam neraka jahanam. Illa man taba, kata Allah, kecuali yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal salehah, maka orang-orang tersebut akan dirubah keburukannya menjadi kebaikan. Di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang meraih jannah al-ghurfah. Al-ghurfah surga yang tinggi, surga yang tinggi. Jadi tidak ada syarat orang kalau masuk surga tidak boleh melakukan dosa besar. Itu enggak ada syarat seperti itu. Bahkan saya katakan tadi, Allah sebutkan ada orang-orang melakukan dosa besar malah masuk surga jika dia bertobat. Contohnya seperti selain itu para penyihir Firaun yang mereka melakukan kesyirikan bertahun-tahun, berbuat syirik, mencari nafkah dari sihir, kemudian datang untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam melawan utusan Tuhan. Di akhir hayat mereka bertobat kepada Allah, masuk surga. Maka saya katakan alhamdulillah, Rasulullah tidak mengatakan yang 70.000 orang adalah yang tidak pernah dosa besar, enggak ada. Rasulullah tidak bikin aturan tersebut. Oleh karenanya, kalau kita pernah terjun dalam dosa besar, kita tinggal bertobat kepada Allah, kita perbaiki iman kita. Iman kita sebaik, fokuskan tawakal kita, tinggikan tawakal kita kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah. Jangan sering bergantung kepada makhluk, selalu mengingat Allah, selalu berdoa, melakukan apapun itu diantara melatih kita untuk bertawakal kepada Allah. Maka meskipun mungkin pernah melakukan dosa besar, mudah-mudahan tidak mempengaruhi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ketiga, Pak Ustaz. Mohon isi pertanyaannya. Saya pernah dengar kalau istri meninggal dan kemudian suami kita berkata sebelum dikebumikan bahwa istri saya ini adalah istri yang soleh. Dengan perkataan suami, maka istri tersebut akan menjadi masuk surga tanpa dihisab. Apakah benar ya Ustaz? Saya enggak pernah dengar itu, enggak ada. Setahu saya tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut ya. Seorang wanita berusaha mencari keridhaan suaminya. Kan semua disebutkan ala ukhbirukum bin nisaikum min ahli jannah, aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga, yaitu di antara sifat-sifatnya idza ra'aha sarrathu ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika sang suami melihat sang istri menyenangkan sang suami. Artinya seorang wanita berusaha mencari keridhaan suaminya, karena ciri wanita penghuni surga adalah suaminya ridha kepada dia. Bukan kalau lihat istrinya menjengkelkan. Bukan kalau lihat istrinya terasa kecut hati, terasa sempit dada. Kalau lihat istrinya, waduh ini permintaannya banyak ya, tuntunannya banyak ya. Mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini, sudah kelihatan istri sudah, aduh, budgetnya harus saya siapkan banyak, menyakitkan hati. Ini tidak mendatangkan ridho suami. Tapi istri yang menyenangkan ya, dia melayani suami. Kalau suaminya melihat dia senang, sebelum tidur dilihatin, alhamdulillah saya punya istri soleha kayak begini. Maksudnya itu yang meskipun dia tidak ungkapkan, itu ciri-ciri wanita tersebut wanita penghuni surga ya. Ya, meskipun tidak diungkapkan, ya diungkapkan juga boleh ya. Tapi kalau istrinya, persaksikanlah istri saya soleha, tapi dalam hatinya gerundel, ya percuma. Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu pertanyaan keempat barangkali Pak Ustaz. Bagaimanakah tawakal yang paripurna itu Pak Ustaz?
Tawakal itu perlu latihan. Seorang bertawakal kepada Allah tadi, dia harus meyakini tauhid rububiyah harus matang. Rububiyah maksudnya dia meyakini yang mengatur alam semesta, yang menjalankan seluruh kejadian alam semesta hanyalah Allah, yang Allah semua di bawah kegenggaman Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku, segala kerajaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah rajanya, raja di raja, yang semua keputusannya pasti terlaksana, tidak ada yang bisa protes, la muaqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa protes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Ini harus kita yakini. Sehingga idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Allah jika berkehendak sesuatu tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Ini yang pertama. Terus kita harus menguatkan juga tauhid al-asma wa sifat. Yakin bahwasanya Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Allah kalau saya beribadah Allah pasti melihat. Allah pasti mengetahui gerak-gerik hati saya. Kalau saya sedang bersandar kepada Allah tahu, meskipun orang lain tidak tahu. Allah bermuamalah dengan kita dengan gerakan hati, ya. Dengan gerakan hati, ya. Ya. Saya sempat kemarin dengar kawan saya yang dia masuk Islam, dia cerita ketika saya mencari Islam, akhirnya saya bertemu, saya tahu bahwasanya Allah mengetahui isi hatiku. Subhanallah. Ini diucapin oleh seorang, dia tahu Tuhan tahu isi hati saya. Sehingga ketika saya mencari sesuatu kebenaran, Tuhan menunjukkan kepada saya. Jadi Allah bermuamalah dengan kita bukan bermuamalah zahirnya. Hati kita ini Allah bermuamalah dengan gerakan hati kita. Bisikan-bisikan dalam hati Allah bermuamalah. Allah tahu. Wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Makanya ketika kita yakin itu semua, maka kita akan bertawakal kepada Allah. Ngapain kita tawakal kepada makhluk? Semua yang ada di depan kita hanya sebab. Sebab tersebut bisa menimbulkan akibat dengan izin Allah, bisa tidak menimbulkan akibat. Ini perlu latihan. Makanya cara terbaik untuk meningkatkan tawakal saya katakan tadi dengan menjalankan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dari keluar rumah sampai mau tidur lagi. Rasulullah SAW mau keluar rumah, Rasulullah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au jahal alayya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Kita berdoa. Bahkan mau tidur, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha wa arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku. Dengan Engkau lah aku bisa bangkit dari tidurku. Subhanallah. Tawakal sebelum tidur. Di antara juga doa sebelum tidur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Subhanallah. Sebelum tidur kita pasrah kepada Allah. Jadi Nabi mengajar kita bertawakal dari bangun tidur, mau keluar rumah sampai mau tidur kembali, kita bisa minimal kita apa-apa bismillah, minimal. Mau apa? Bismillah. Itu minimal. Makanya kita selalu bertawakal, kita berikrar dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu ya Allah aku bertawakal kepadamu, hanya Engkau yang bisa menolongku. Dengan demikian kita dan kalau orang tawakalnya mau tinggi, biasanya Allah kasih ujian-ujian. Ujian dia menghadapi, Allah berikan keajaiban, ternyata benar. Kasih ujian lagi, kemudian akhirnya tawakal dia semakin tumbuh. Dan kita dapat orang yang hebat seperti itu, mereka tawakalnya luar biasa. Kenapa? Mereka telah melalui ujian-ujian yang banyak. Bukan hanya teoritis seperti yang saya sampaikan, tidak. Mereka pernah ke sana, mereka pernah ke sini, sehingga mereka mengalami hal-hal yang luar biasa yang mereka alami, sehingga mereka semakin tawakal kepada Rabbul Alamin. Ya. Oleh karenanya memang perlu pendalaman dan juga pelatihan diri, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Mohon maaf, waktunya sudah lewat 5 menit dari yang disampaikan, tapi masih ada banyak pertanyaan yang masuk Pak Ustaz. Kalau sudah lewat jangan dilanjutkan, sudah. Alhamdulillah. Sudah cukup insyaallah, perwakilan bagi yang lainnya insyaallah. Ya udah demikian saja kepada kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga Allah dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifatnya yang agung, wa asmaul husna, dengan nama-nama yang terindah, menjadikan kita an yaj'alana minal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, agar Allah masukkan kita semuanya dalam golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sungguhnya Jawadun Karim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi